Penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Perusahaan perseorangan dibagi dalam dua kelompok, yaitu usaha perseorangan berizin, usaha perseorangan tidak memiliki izin. Ciri-ciri dari sifat perusahaan perseorangan: A. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. B. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Kebaikan perusahaan perseorangan: A. Mudah dibentuk dan dibubarkan. B. Bekerja dengan sederhana. Kelemahan perusahaan perseorangan: A. Tanggung jawab tidak terbatas. B. Kemampuan manajemen terbatas. Persekutuan firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Kebaikan firma: A. Prosedur pendirian relatif mudah. B. Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Kelemahan firma: A. Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. B. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar maka firma pun bubar. 3. Perseorangan komanditer. Perseorangan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Kebaikan perseorangan komanditer: 1. Pendiriannya relatif mudah. 2. Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. 3. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Kelemahan perseorangan komanditer: tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin. 4. Perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kebaikan perseorangan terbatas: kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Kelemahan perseorangan terbatas: biaya pendirinya relatif mahal, rahasia tidak terjamin. Koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. 6. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. 7. BUMN. Badan usaha milik negara, disingkat BUMN atau perusahaan milik negara, merujuk pada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Ciri-ciri BUMN: penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Manfaat BUMN: memberi kemudahan kepada masyarakat luas dan memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.